Bismillahirrahmanirrahim. Ini soal belajar, soal keterbukaan, soal bercermin. Sekarang PKS dan Golkar khususnya, juga yang lainnya, punya kesempatan untuk punya cermin besar pada kasus hubungan Mas Anies dan Surya Paloh, hubungan antara Mas Anies dan Nasdem dan kawan-kawan. Tapi sebelum itu mendingan kita rajin berzikir, rajin latihan berzikir. Astagfirullahaladzim. Innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim. Hangatkan, dekatkan, sadarkan kita bahwa kita butuh ketenangan jiwa, butuh nilai-nilai, butuh perlindungan, butuh keagungan, butuh Allah yang Maha Kuasa, dan itu bisa dilalui dengan kesadaran berzikir, kesadaran melembutkan hati. Itulah makna di antara makna zikir. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa PKS dan Golkar hari ini punya kesempatan berzikir, punya kesempatan bercermin, punya kesempatan belajar pada model hubungan relasi antara Anies dan Mas Brewok, Mas Surya Paloh, Nasdem. Karena tiba-tiba saja Nasdem yang berada di pojok A, Mas Anies yang berada di pojok B, itu tiba-tiba berangkulan. Adalah Mas Surya Paloh lah, adalah Mas Nasdem lah. Tentu ada proses internalisasi yang tajam, yang lama di antara teman-teman Surya Paloh untuk berani membuka diri ke Anies. Kan itu ibarat dua persepsi yang berbeda begitu. Yang satu dipersepsi sebagai kampret, yang satu dipersepsi sebagai cebong, tapi tiba-tiba bertemu. Saya yakin terlalu naif memang ketika dipersepsi seperti itu, tapi kira-kira dua kubu ini bagaimanapun adalah satu perseteruan kan sebelumnya. Di Pilkada DKI mereka berseteru, tapi tiba-tiba bisa bersatu. Tentu ada ikatan-ikatan batin, tentu ada hidayah politik yang mesti ditangkap oleh teman-teman PKS, oleh teman-teman Golkar khususnya. Yang pertama Golkar. Waktu zaman Yusuf Kala hanya berhasil menjadi wapres. Ya itu juga panjang begitu sejarahnya begitu ya. Kemudian Abu Rizal Bakri gagal menjadi calon presiden. Bayangkan, termasuk sebetulnya Bang JK begitu hanya menjadi wapres kan. Kemudian Bang Akbar Tanjung juga begitu gagal juga begitu ya sebelum ARB begitu. Sekarang Mas Airlangga, saya kira tidak ada satu proyek, tidak ada satu survei pun yang mengunggulkan Mas Airlangga. Jadi Golkar sebagai partai terbuka, Golkar sebagai partai kader mesti bercermin ada apa gerangan ketua umumnya gagal menjadi capres unggulan paling tidak begitu. Kemudian PKS sebagai partai kader dia hanya berhasil di Jawa Barat tentu dengan segala cerita Mas Aher. Tapi di periode selanjutnya Mas Sehu berpasangan dengan Pak Sudrajat dari Gerindra juga gagal begitu. Saya ingin membenturkan termasuk Demokrat dan PDI begitu dan P3 pada bagaimana saling merangkul, bagaimana saling membuka diri seperti hanya Nasdem menarik Anies begitu. Saya tidak bicara Anies sebagai gubernur, mantan gubernur atau mantan menteri pendidikan, tapi pintu keterbukaan dari otak kepala Mas Nasdem
atau Bang Surya Paloh dan kawan-kawan gitu. Jadi partai itu dilarang keras untuk berpikir eksklusif gitu. Dia harus inklusif. Dan Indonesia, Sabang sampai Merauke itu adalah pulau-pulau, itu adalah pribadi-pribadi yang inklusif. Pancasila Nusantara, nilai-nilai bangsa, nilai-nilai budaya Indonesia adalah nilai-nilai yang sangat inklusif. Kedatangan berbagai agama, kedatangan berbagai suku, dan bagaimana antar suku itu saling belajar dan saling kasih mengasihi, saling mengenal begitu. Itu menjadi ciri khas bangsa ini begitu. Nah, sepanjang partai-partai tidak inklusif, sepanjang partai-partai eksklusif dalam mengelola kader, dalam mengelola bangsa, dalam mengelola isu-isu, saya kira itu ya berlawanan dengan arah, dengan visi besar bangsa ini. Sekali lagi, bangsa ini ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang inklusif, bangsa yang terbuka. Orang Indonesia menjadi pengajar di Malaysia juga sebaliknya. Orang Indonesia menjadi presiden, menjadi pimpinan di Suriname. Orang Indonesia belajar ke berbagai negara. Orang Indonesia menerima demokrasi. Itu adalah satu ciri bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terbuka begitu. Terlahir sebagai bangsa majemuk, dengan kemajemukannya kita dipaksa untuk menjadi bangsa yang saling mengenal, bangsa yang saling terbuka. Nah, termasuk teman-teman PDIP, termasuk teman-teman Demokrat, sebaiknya itu tidak menjadikan partai pemilik sahamnya terbatas, tapi semestinya menjadikan partai pemilik sahamnya adalah rakyatnya sendiri. Keluhan rakyat, sakitnya rakyat, gembiranya rakyat, penghasilannya rakyat, itu juga sebaliknya adalah semestinya menjadi dua keping mata yang tidak terpisahkan, kan mestinya demikian. Sekali lagi saya berharap teman-teman PKS juga teman-teman Golkar mampu belajar pada kasus bagaimana terbukanya otak Surya Paloh, berani mengambil dengan segala resiko Mas Anies, resiko menang maupun resiko kalah. Tentu sebagai partai dia ingin menang, tentu dia punya skenario menang, tentu dia punya skenario positif gitu. Dan bangsa ini adalah bangsa pemenang begitu, bangsa pelaut, bangsa yang selalu mendapat tantangan-tantangan, dan tantangan ke depan tentu dibersamai dengan kesolehan, tentu dibersamai dengan semangat spiritual, tentu dibersamai dengan semangat ikhtiar dan doa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.